Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Nanti kalau saya berpantun habis itu tolong bertakbir, bisa? Tapi habis pantun, jangan pas pantun itu takbir, hilang pantunnya. Hari Kamis malam Jumat, sesudah itu berlebaran. Pantun tak sempat kubuat, kita langsung pengajian. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Mantap. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik? Judul pengajian kita malam ini 3 kesucian. Apa judulnya? 3 kesucian. Anak-anak tidak boleh berada di shaf orang dewasa kalau sholat. Kenapa anak-anak tidak boleh di shaf orang dewasa, disuruh ke belakang? Karena anak kecil tidak suci. Kenapa tak suci? Karena helmnya bekarat. Ada helm itu bahasa Arabnya hasyafah. Daging yang menutupinya namanya kulfah. Maka mesti dipotong, dibuang. Siapa yang pertama kali nabi-nabi yang melakukan itu? Ikhtatana Ibrahim wa umruhu samanuna sanah wa umruhu samanina sanah. Yang pertama kali berkhitan adalah Nabi Ibrahim, umurnya 80 tahun. Jadi kalau ada yang SMP, SMA belum bersunat, jangan berkecil hati. Nabi Ibrahim pertama kali Nabi yang berkhitan, umurnya 80 tahun, bil qudum. Dibuka kamus, kudum, kampak. Itulah maka ada orang berceramah, Nabi Ibrahim pertama kali dikhitan, umur 80, dipotong pakai kampak. Gara-gara itu mu'alaf ada di luar masjid. Ada orang non muslim mau masuk Islam, cuman dia belum berani masuk Islam. Dengar pelan-pelan, ada niat mau masuk Islam. Pas didengarnya, Nabi Ibrahim pertama kali dikhitan, umur 80, pakai kampak. Gitu. Tak jadi dia bersunat gara-gara khitan. Ini mesti diluruskan informasi ini, bahwa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, bahwa bil qudum, di kampung namanya Kudum. Bahwa Nabi Ibrahim berkhitan di sebuah kampung namanya Kudum. Bahwa kemungkinan dia bersunat pakai kampak bisa jadi, tapi kampaknya tajam, bukan kampak tumpul. Zaman datuk-datuk kita dulu berkhitan besok jam 6 pagi. Khitannya jam 6 pagi, jam 6 sore ini berendam di Sungai Musi sampai lisut. Setelah 12 jam dalam air, dingin, beku, tak terasa lagi, baru dijepit pakai buluh, pakai bambu, baru diambil sembilu. Tus. Kebetulan yang motong ini perdana pertama kali. Habis. Zaman sekarang itu tidak terjadi lagi karena sudah ada dokter-dokter yang luar biasa. Tapi jangan mau dipotong pakai kawat besi. Potong pakai kawat besi yang dipanaskan tidak bagus. Kenapa? Karena darahnya tidak keluar. Setelah pakai kawat itu darahnya tertahan. Sedangkan di khitan mesti pakai alat, pisau, sembilu, buluh, bambu, maka darahnya keluar, kemudian tumbuh normal. Saya di Pekanbaru termasuk yang mengiklankan. Ada orang Riau, lama di Malaysia, sekarang pulang ke Pekanbaru. Setiap hari Jumat kedua tiap bulan kami mengadakan khitan massal. Nama programnya Sunatron. Coba ditengok di Instagram Ustadz Abdul Somad Official yang followernya 5 juta itu. Nah, di situ ada saya iklankan. Bapak-bapak dimanapun berada, mari kita ikuti program Sunatron. Daftarkan anak-anak kita,
ingat, pakai sunatron, sunat pagi, siang langsung pakai celana, bisa lari dan akad nikah. Program sunatron yang pertama, sebanyak 90 anak, pemotongan pertama, dipersilakan Al-Mukarram Abdul Somad. Naiklah saya ke tempat pemotongan. Belum saya potong, menangis anak itu. Cabut saya. Takut saya salah potong. Nah, jadi dengan dikhitankannya Ananda Ahmad Mahir Al-Ghamidi. Ahmad ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, akan datang sesudahku seorang nabi namanya Ahmad. Ahmad itu siapa? Di langit, di antara malaikat nama dia masyhur Ahmad, di antara manusia nama dia masyhur Muhammad. Ahmad itulah Muhammad. Jangan nanti siapa nama nabi kalian? Muhammad. Oh bukan, ada nabi lain namanya Ahmad. Siapa itu? Mirza Ghulam Ahmad. Nabi palsu. Sekarang ini lagi tren palsu, alamat palsu, nabi palsu, hidung palsu, dagu palsu, pipi palsu, ustadz palsu, babi ngepet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ucapkan selamat kepada Ananda Ahmad Mahir Al-Ghamidi bin Haji Busroni yang sudah suci, bersih, mudah-mudahan menjadi anak soleh. Amin. Bagi yang takut berkhitan, mudah-mudahan tak takut lagi. Ini ada nih, waktu taman SD berkhitan, lari, tak jadi kena khitan. Taman SMP, makin kencang lari, pakai sepeda motor, tak jadi khitan. Pas mau nikah, baru dikhitan. Na'udzubillah, jangan sampai tak berkhitan. Yang pertama kali berkhitan, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Yakub, berkhitan. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, berkhitan. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, berkhitan. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, berkhitan. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, berkhitan. Nabi Yusuf punya saudara Yahuza, berkhitan. Yahuza punya cucu cicit Yahudi, berkhitan. Nabi Musa, berkhitan. Nabi Isa berkhitan apa tidak? Ketika umurnya 8 hari, maka dia pun disunatkan. Buka perjanjian baru, kitab Lukas pasal 2 ayat 21. Ketika dia 8 hari, maka dia pun disunatkan. Nabi Isa berkhitan apa tak berkhitan? Berkhitan. Nabi Muhammad SAW 2 riwayat. Yang pertama, riwayat mengatakan Nabi lahir langsung berkhitan. Riwayat kedua mengatakan yang mengkhitankan Nabi adalah datuknya Abdul Muttalib. Saya khitan dulu baju saya ini sebelah, kepanasan. Ternyata orang-orang barat sekarang diam-diam berkhitan. Kenapa? Karena ternyata orang yang tak berkhitan sangat rentan kena penyakit kulit karena bersemayam bakteri di bawah kulit. Ketika kulit itu dipotong, maka bersih. Maaf, beribu maaf. Mungkin ini tak sopan, tapi perlu saya ceritakan. Perempuan-perempuan mau suaminya berkhitan karena dia tidak mau makan pisang pakai kulit-kulitnya. Akhirnya malu-malu mereka berkhitan. Diam-diam pergi ke dokter, berkhitan. Kenapa? Karena kata dokter spesialis kulit dan kelamin, berkhitan itu amat sangat baik bagi kesehatan. Yang paling mengerikan dampaknya adalah, yang paling mengerikan, kena kanker kulit pada kelamin. Jadi orang Jepang berkhitan, orang Amerika berkhitan, orang Eropa berkhitan, tinggal bersyahadatnya lagi. Insya Allah kita doakan mereka sesudah berkhitan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saudara-saudaraku yang mau masuk Islam, jangan kalian terhalang bersyahadat hanya karena takut berkhitan. Karena berkhitan itu manfaatnya amat sangat banyak sekali. Anak-anak ini sebetulnya khitan adalah proses. Mundur ke belakang. Kasih nama yang baik. Nama yang baik nama siapa? Nama Nabi Muhammad, Ahmad, Muhammad, Al-Aqib, Al-Hasir, Al-Hami, Al-Fatih, Al-Khatim, Toha, Yasin.
Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Siapa nama anaknya? Ahmad. Siapa nama anaknya? Muhammad. Siapa nama anaknya? Toha. Siapa nama anaknya? Yasin. Siapa nama anaknya? Fatih. Siapa namanya? Khatim. Siapa nama anaknya? Aqib. Siapa nama anaknya? Hasyir. Siapa nama anaknya? Hami. Semuanya adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang bagus kedua adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah, hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Nama yang baik-baik, nama yang bagus-bagus. Siapa namanya? Namanya adalah nama sahabat Nabi Khalifah. Siapa dia? Ustadz Kemas Ali. Masya Allah, ada di belakang. Siapa namanya? Sayyidi Al-Habib. Habib diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Habib, kita cinta kepada dia karena mengalir darah Nabi dalam badannya. Habib Mahdi bin Syihab. Siapa namanya? Namanya Ustadz Agus Jaya. Kawan saya, kami sama-sama ke Mesir tahun 1998. Sekarang sudah 2021. Persahabatan kami sudah 23 tahun. Bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Jangan heran nanti kalau kalian pas masuk surga menengok kami udah lama duduk-duduk di dalam. Sombong kali Ustaz Abdul Somad. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia? Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berteman karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Persahabatan kami karena Allah. Kami ingin bersahabat di dunia, bersahabat di surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama yang tak saya sebut insya Allah baik semua. Ada nama yang tak disebut. Ada siapa? Babin Kamtipmas. Ada Bapak Babin, Pak Babin Sa. Pak Babin Sa ada. Jangan salah sebut, Babin Sa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang paling mulia yang duduk di atas kursi ini? Belum tentu. Boleh jadi yang di atas kursi inilah paling hina. Kenapa? Karena dalam hatinya ada angkuh, ada sombong. Aku yang paling hebat, aku yang paling tinggi, aku yang paling besar, aku yang paling la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Boleh jadi nun yang di luar masjid, di balik-balik sana jauh lebih mulia daripada yang di dalam ini. Betul? Begitu cara menghormati, memuliakan orang yang tak bisa masuk ke dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagus-bagusnya di khitan itu waktu kecil. Dulu saya di kampung ada salah kaprah. Katanya kalau di khitan waktu kecil badannya kecentet, tak besar-besar. Padahal itu bohong, mitos semata. Bagus di khitan waktu kecil. Kenapa? Karena anak kecil tak begitu terasa merasakan sakit, digunting sedikit, cus, hilang. Kalau udah besar agak payah. Dulu kita kecil, saya tak tahu di kampung kita. Di kampung saya kecil, anak-anak kecil tak boleh dikasih makan perut ayam. Nanti katanya keras, payah dipotong. Rupanya emak ayahnya mau makan perut ayam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mitos-mitos ini kita buang. Anak kecil bagus, kasih nama yang baik. Siapa namanya? Ahmad. Mahir. Mahir artinya pandai. Ghamidi. Ghamid artinya sarung pedang. Selamat orang dari tajamnya pedang kalau ada sarungnya. Ghamidi, salah seorang imam di Masjidil Haram. Ini doa supaya apa? Supaya dia menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahir, supaya dia pandai paham Al-Quran. Ghamidi, supaya dia insya Allah menjadi imam seperti imam Masjidil Haram. Amin. Nama adalah doa. Ini tanya nama, siapa nama anak-anak kau? What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama nggak penting Pak Ustadz.
Tergantung lahirnya kapan, langsung kita kasih nama. Nama anak kau siapa? Mercon. Lahirnya pas bininya terkejut waktu bulan puasa. Bam! Ada pula sekarang orang dicampur-campur nama laki sama nama bini. Campur laki sama bini. Nama laki Sulaiman, dipanggil Leman. Nama bini Toibah. Dicampur nama anak Letoy. Apalah kalian nih? Kasihlah nama yang bagus-bagus. Jangan buat nama-nama sendiri. Tanya kepada Habib Mahdi, tanya kepada Haji Idrus, tanya kepada Ustadz Ali. Siapa yang cocok nama anak saya ini, Pak Ustadz? Anak kau lahirnya kapan? Pas mati lampu. Oh, kasih dia nama Nuaira. Apa arti Nuaira, Pak Ustadz? Secercah cahaya. Dia Nuaira. Dia cahaya terang benderang. Nuaira secercah cahaya. Insya Allah sesudah anak kau ini lahir, PLN masuk, tak mati-mati lagi. Nama adalah doa. Ustadz, kami 10 tahun tak punya anak, Pak Ustadz. Sekarang alhamdulillah sudah punya anak. Apalah cocoknya nama anak kami ini, Pak Ustadz? Tunggu sebentar ya. Syifa Alila Finahanina. Masya Allah. Syifa itu Syifa penyembuh. Alila hati kami yang terluka. Fina di tengah kami. Hanina pengobat kerinduan kami. Mantap. Syifa Alila Fina Hanina. Kenapa mesti 4? Supaya mudah pergi haji untuk paspor. Semua ada tujuannya. Ustadz, kasih saya nama anak, Pak Ustadz. Saya kasih. Kasih saya nama anak, Pak Ustadz. Saya kasih. Saya kalau ada selama ini jamaah ngasih minta nama anak, saya kasih. Tapi kalau dia minta nama bini, agak payah sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, namanya sudah bagus. Setelah dikasih nama, bagaimana kewajiban seorang tua? Kullu mauludin, setiap anak murtahanun biaqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Kalau tanah kita tergadai, kita tebus. Kalau cincin kita tergadai, kita tebus. STNKB PKB tergadai, kita tebus. Bagaimana menebus anak yang lahir? Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing pada hari ke-7. Ada kambing di kampung kita? Kampung siapa? Sembelihkan anak. Sembelihkan anak pula. Sembelihkan kambing untuk anak di hari yang ke-7. Tak ada duit, Pak Ustadz, hari ke-7. Hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14. Hari ke-21. 3 stasiun tak ada duit. 7, 14, 21. Tapi kau bisa berbini, modal mertua kemarin, Pak Ustadz. Tak ada hari ke-7, tak ada hari ke-14, tak ada hari ke-21. Tak usah kau tengok kalender lagi. Asal ada duit, potongkan. Anak kelas 1 SD, boleh. Kelas 1 SMP, silakan. Sudah semester 2, Pak Ustadz, di Universitas Sriwijaya, di UIN, silakan, potongkan kambing. Tapi kalau udah semester 2, potong kambing aja, jangan diayun pakai marhaban. Semester 2, marhaban ayanot, itu tuh pakai selendang. Pas dibuka, tuh duduk anak semester 2. Potong kambing aja. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Yuhlaqu wa yusamma, cukurkan rambutnya. Rambutnya dicukur bersih, karena waktu itu anak itu di dalam rambutnya bercampur dengan darah, di dalam kotor. Setelah lahir dicukurkan rambutnya. Rambut Sayyidina Al-Hasan, rambut Sayyidina Al-Husain ditimbang Sayyidatuna Fatimah, ditimbang seberat perak. 1 gram perak berapa? 70.000. Kok Ustadz tahu? Baru buat cincin. Cincin emas jangan, cincin perak laki-laki boleh. Maka 1 gram 70.000. Pas ditimbang, berat rambut anak 10 gram. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Duit keluar cuma 700.000. Coba kalau anaknya gondrong, pas ditimbang 2 kilo. Tapi kata Ustadz di kampung kami, katanya pakai emas, Pak Ustadz. Yang dibuat oleh Fatimah, Sayyidatuna Fatimah, perak.
Kalau diganti dengan emas boleh. Kenapa boleh? Karena dari yang murah ke mahal terhitung sodako, bukan somat. Yang tak boleh itu dari emas diturunkan ke perak, itu baru tak boleh. Alhamdulillah Pak Ustadz, kemarin anak saya itu rambutnya saya timbang pakai emas, mantap. Berapa berat? Anak saya gundul. Patutlah kau kasih emas. 3 helai rambut anak. Siapa nama anaknya? Upin. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara menebus anak, potongkan kambing. Setelah potong kambing, kasih nama. Setelah kasih nama, bersedekah. Berapa harga kambing di kampung kita seekor? 2,5 juta. Nah, itu udah kawan lama tuh. 2,5 juta. Anak laki-laki 2 ekor 5 juta cuman. Coba tanya kepada orang yang lama tak punya anak, ikut program bayi tabung. Berapa bapak kemarin bayi tabung anak itu? Mahal Pak Ustadz. Berapa? 100 juta. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo. Kalian pikir mudah? 10 tahun tak punya anak, 20 tahun tak punya anak. Ini kau udah dikasih Allah Ta'ala anak 9 bulan 10 hari. Iya Pak Ustadz, tapi saya lama juga, hampir setahun. Tetangga saya nikah Januari, April lahir. Mudah-mudahan tak ada di kampung kita. Tak ada itu, tak ada. Nauzubillah, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya 5 juta itu tak ada apa-apanya. Itu hanya simbol saja. Maka bagi yang belum mengakikahkan anaknya, akikahkanlah. Yang tak ada duit, mudah-mudahan dibukakan pintu rezeki. Tapi akikah hukumnya tidak wajib, sunat muakkad. Tapi nanti kalau dibuat akikah, tetangga nanya-nanya, Pak Ustadz, ini kambing apa? Ini daging apa? Kau tahu saya tanya, kau kunyah aja. Udah diundang, dikasih makan, banyak nanya pula. Nanya dia pertama, diam. Nanya dia kedua, senyum. Nanya dia ketiga, sumbatkan pindang kambing di mulutnya. Ini daging apa nih? Kok kemana tiba-tiba akikah? Allah mabarik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak kita ini kita jaga kesuciannya di hadapan Allah. Rambutnya suci, dia sudah ditebus suci, namanya suci, tapi khitannya belum. Maka sebagus-bagusnya khitan waktu kecil. Tapi di tempat kita tradisi biasa di Pulau Sumatera ini, saya tak tahu, mungkin di daerah Sumatera Selatan cepat khitan. Kalau di kampung saya tamat SD libur semester baru disunat. Saya dulu begitu, libur semester baru disunat. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa saya dulu kecil disunat. Habis disunat pagi, sore pakai kain, ngejar layang-layang. Paksa sunat 2 kali. Kenapa? Kebuka jahitan. Bukan saya, kawan saya. Tak sabar ngejar layang-layang. Oh, kejar balik, tutup balik. Rupanya jahit pinggir tutup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang makin canggih, cepat, macam-macam model sunat. Jadi tidak ada halangan sedikit pun. Bagaimana dengan khitan perempuan Pak Ustadz? Menurut mazhab Syafi'i, khitan anak perempuan wajib. Saya pakai mazhab Syafi'i. Saudara-saudari saya, keponak-keponakan saya, anak-anak saudari saya, kalau dia bertanya, macam mana nih bang, dokter di rumah sakit tak mau menghitan, katanya larangan dari PBB. Kau cari dukun sunat, dukun kampung, dukun yang tak pakai hantu jin setan nyiblorong sundil bolong tuyul, maka disunatkan pakai dukun kampung potong. Karena mazhab Syafi'i bagus. Yang sudah besar belum disunat, tak usah disunat lagi, nanti mati. Tak tahu kita pendarahan, nauzubillah, blooding dan bagaimana semacamnya. Tapi anak, mana tahu ada ibu-ibu hamil nanti anaknya lahir perempuan dikhitankan. Kenapa? Tujuannya untuk menurunkan libido seksual. Sedangkan di zaman Nabi saja ada tukang khitan, disuruh perempuan mengkhitan. Bagaimana dengan zaman sekarang? Makanannya membangkitkan nafsu, tontonannya luar biasa, pakaiannya sempit. Kalau tidak dikhitan, nafsu libido seksualnya tinggi. Maka ini bagus, manfaatnya bagus menurut mazhab Syafi'i. Sudah kita bahas khitan laki-laki dan khitan perempuan. Khitan bencong Pak Ustaz? Man lahu zakarun fahuwa muzakkar. Siapa yang punya zakar maka dia laki-laki walaupun melambai. Kemana?
Asal berburung laki-laki. Itu kaedahnya. Asal ada maka dia laki-laki. Sekarang orang menengok bagaimana laki-laki takut menjadi laki-laki. Sampai-sampai dibuatkan kontes internasional namanya Lady Boy. Mukanya lady, kakinya boy. Sampai-sampai ada saya baca berita dioperasi gara-gara selalu dikepitnya pecah di bawah. Cari berita, dikepit pecah. Kalau kau jadi laki-laki, jadilah laki-laki yang gagah perkasa. Ini anak-anak laki-laki nih, kalian seleksi nanti di kampung. Kalau ada yang melambai-lambai, bawa dia, ajak main bola. Dekat sungai dari sini. Campakkan ke sungai. Karena lingkungan amat sangat berpengaruh untuk membentuk kepribadiannya. Ikutkan dia karate. Bapak Babinsa buat anak-anak ini latihan baris per baris. Siap. Siap. Harus diperbaiki. Karena kalau tidak, ini akan menjadi penyakit masyarakat LGBT. Dan itu memang iklan dunia internasional. Mudah-mudahan anak cucu cicit kita sampai hari kiamat terselamat dari penyakit ini. Penyakit LGBT didanai. Ketika saya larang, jangan makan ini, jangan minum ini, jangan pakai ini, karena dia menjadi donatur untuk program LGBT. Mereka serang saya di internet. Luar biasa jaringannya. Maka kalau tidak kita bentengi anak-anak kita, karena Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Cobalah tengok toilet, laki-laki, perempuan. Kalau kau tak jelas, kau mau masuk mana? Kencing di paret. Habis setengah jam membahas kesucian yang pertama. Jadi kalau anak sudah berkhitan, bolehkah dia disop laki-laki? Boleh. Luruskan sop, kata imam. Tengok di belakang ada anak kecil. Ini kenapa di sini? Udah sunat. Kalau perlu habis sunat, buatkan baju kaos. Sudah sunat. Tulis di belakang, aku di sop pertama. Emang masalah buat lo? Syarat yang kedua, anak itu suci supaya dia bisa di sop laki-laki. Setelah dia berkhitan, wuduknya mesti betul. Ini saya tengok anak MDA, anak kecil udah bersunat tapi wuduknya tak betul. Dihidupkannya keran, sipak-sipaknya aja air. Hidupnya keran, ambil air. Itu bukan wudhu, cuci muka, cuci mata. Maka ini kalau sudah diajarkan dia yang baik-baik. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat. Wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun disuruh salat. Masukkan dia ke sekolah tahfiz Quran. Ada tahfiz Quran tempat kita? Alhamdulillah. Masukkan. Yang sudah mendaftarkan, alhamdulillah. Yang sudah ku ajak, ku kasih tahu tak juga masuk, inna. Jangan salahkan kalau anak kau nanti pecandu narkoba. Jangan salahkan kalau anak kau mabuk. Jangan salahkan kalau dia menjadi pezina. Masukkan, paksakan, bawakan. Itulah satu-satu yang menjadi penyelamat kita. Mati kita nanti, dia yang akan bangun tengah malam dan berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Habis masalah kesucian yang pertama, masuk kesucian yang kedua. Selama 11 bulan ini telinga kita bekarat, mata kita bekarat, otak kita bekarat, hati kita bekarat. Maka membersihkan karat-karatnya itu diturunkan Allah hujan. Kalau hujan sudah turun, maka bersihlah daun-daun, bunga-bunga, kembang semerbak. Hujan itu bernama Ramdha. Ramdha itulah asal dari kata Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan ini dijadikan Allah sebagai hujan yang membersihkan kita. Makanya begitu saya sampai ke masjid yang cantik, mulia, agung, rumah Allah luar biasa, pintunya aja emas. Tadi saya waktu menengok heran juga, kenapalah jeruji besinya banyak betul. Rupanya untuk mengamankan emas-emas. Kalau tidak, jamnya pun emas, semuanya pakai emas, luar biasa. Kursi ada sikit.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua Ramadan ini membersihkan dosa-dosa kita. Bagaimana cara membersihkan dosa kita di bulan Ramadan? Dua caranya. Siang, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Cara yang pertama di bulan Ramadan membersihkan, mensucikan dosa dengan cara soma. Bukan somat. Soma. Arti soma apa? Menggenggam. Yang digenggam apa? Genggam mata sampai tak nampak apa-apa. Genggam mulut, jangan bercakap apa-apa. Genggam telinga, jangan dengar apa-apa. Genggam tangan, jangan lakukan dosa apa-apa. Genggam kaki, jangan melangkah ke tempat yang apa-apa, karena nanti bisa menjadi apa-apa. Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah 21 hari puasa. Memang selama 21 hari ini mata saya genggam terus. Kenapa? Tidur terus. Bukan itu maksudnya, Beb. Bagaimana mata ini tidak menengok yang haram? Bagaimana telinga ini tak mendengar yang haram? Bagaimana otak ini tidak memikirkan yang haram? Itulah maksud soma siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Sekarang kalau kita pergi ke kota-kota besar, makin besar masjidnya, makin besar kipasnya, makin besar AC-nya, makin besarlah orang bergelimpangan dalam masjid. Korban-korban tentara Israel. Pas ditanya, Pak, bangun Pak, bangun. Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hafal pula dia hadisnya. Seminggu ngapal hadis mau tidur siang. Bulan puasa ini bukan bulan tidur. Perang Badar 17 Ramadan, pasukan Islam 313 melawan pasukan kafir musyrik. Bulan apa? Ramadan. Hari Jumat 17 Ramadan bertempur, pembebasan kota Makkah tahun 8 Fathu Makkah. Bulan Ramadan ada seorang pasukan panglima perang namanya Jabal Tariq. Siapa namanya? Jabal Tariq. Ini Afrika, sana Eropa. Menyeberang dia dari Afrika Utara ke Eropa. Dibawanya kapal kayu yang besar. Maka selat itu disebut dengan Selat Gibraltar. Gibraltar diambil dari Jabal Tariq. Jabal Tariq menyeberang ke Eropa sampai ke sebuah negeri. Negeri itu disebut dengan Andalusia. Sekarang anak-anak muda kalau ditanya, tahu kau di mana Andalusia? Enggak. Real Madrid Barcelona? Tahu. Itulah Andalusia itu. 700 tahun Islam berkuasa di Andalusia. Andalusia ditaklukkan pada bulan suci Ramadan. Luar biasa Ramadan ini Bapak Ibu. Republik Indonesia, Bung Hatta, Presiden Soekarno-Hatta memproklamirkan dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Bulan apa? Agustus. Betul kan? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. 17 Agustus itu jatuh pada tanggal 9 Ramadan. Bung Karno puasa, Bung Hatta puasa, yang menggerek bendera itu sedang puasa. Indonesia tanah airku. Kenapa Belanda pontang-panting takut? Karena yang berteriak itu orang lapar. Belanda penjajah kafir, serang, Allahu Akbar. Lari Belanda itu pontang-panting, tinggal terong Belanda. Jepang lari pontang-panting, balik mereka ke Tokyo, meletup Hiroshima Nagasaki, tinggal sulap Jepang. Coba kalau yang berteriak itu orang kenyang. Belanda, Allahu Akbar. Mana mempan. Jadi semangat Ramadan ini mesti bangkit. Mudah-mudahan negeri kita tetap merdeka, kita tidak terjajah lagi sampai hari kiamat.
Jangan jadikan Ramadan ini sebagai bulan bermalas-malasan, bulan kebangkitan, bulan kemajuan, bulan orang beramal soleh. Kalau siangnya diisi dengan siam, berapa jam puasa kita? Puasa kita cuman sahur jam 4.15, 4.20, 4.30, 4.31. Habis itu kemudian berbukanya jam 6. Dari jam 4 ke jam 6, jam 4 ke jam 6 cuman 16, cuman 14 jam. Bandingkan dengan saudara kita di Eropa yang begitu lama. Di tempat kita pula musimnya dari sejak zaman Sultan Badaruddin Mahmud Badaruddin sampai hari ini. Orang Sumatera Selatan puasanya paling 30 derajat Celcius, 31, 32. Bandingkan di Mesir, kalau jatuh Ramadan musim panas 40 derajat Celcius. Pas zaman kami dengan Ustadz Agus Jaya waktu di Mesir, Ramadan jatuh zaman kami. Memang kami ini orang nasib baik. Pas di zaman kita tuh musim dingin, enak, dingin, tidur, bangun, sahur, bangun, buka. Ada adik-adik kami, Ustadz dulu waktu di Mesir bulan berapa puasanya? Bulan Desember. Musim Desember dingin, tak terasa panas. Kami panas Ustadz. Sekarang sedang musim panas. Salah kalian, kenapa tak ikut kami? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja dibuat Allah taala Ramadan itu tidak di Januari, Februari, Maret, April, Mei. Sengaja dibuat Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Supaya apa? Supaya orang yang punya musim-musim mengalami Ramadan pernah musim panas, Ramadan pernah musim dingin. Musim dingin Ramadannya pendek, sahur jam 5, buka jam 5, 12 jam. Musim panas, sahur jam 4, buka jam 8 malam. Akhirnya anak Indonesia balik. Kok Ramadan di mana? Balik kampung, tak tahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah negeri yang paling indah di dunia ini adalah negeri negara kesatuan Republik Indonesia. Musimnya 12 bulan orang bisa bekerja. Di Eropa, di Rusia, mana orang bisa 12 bulan bekerja? Musim dingin membeku, air ludahnya aja beku. Langsung jadi es. Bayangkan itu. Tapi tempat kita di Indonesia ini orang gila aja hidup. Di Eropa mana bisa orang gila hidup? Musim dingin kedinginan, mati. Musim panas kepanasan, mati. Tempat kita orang gila hidup. Malah orang waras kena Covid. Orang gila sehat. Pas Covid mau nengok, ini tak usah, ini udah kasihan, udah gila. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siangnya kita isi dengan siap. Malamnya kita isi dengan apa? Malamnya diisi dengan qiyam. Qiyam itu artinya apa? Qiyam, tegak berdiri. Tidak tidur. Selama ini tidur berbaring, maka malamnya diisi dengan qiyam. Salat tarawih 23 rakaat. Betul? Habis itu witir 3 rakaat, 20 tambah 3 23. Habis itu tadarus. Selesai tadarus 10 lembar 1 juz, mendengarkan pengajian yang katanya malam ini tanpa batas sampai subuh. Padahal kami mau pengajian lagi di Prabu Muli. Lalu kemudian saya mau ngasih tahu bahwa ini sebentar lagi habis. Lalu kemudian setelah pengajian pulang tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Paling lama tidur 5 jam. Bagus bangun jam 2. Nanti bangun malam pertama sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Apa dalilnya sholat sunat wudu? Bilal, kemari Bilal. Apa amalanmu Bilal? Ku dengar suara selop sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Sendal Bilal sudah masuk surga duluan. Makanya nanti kalau ada pulang sendalnya hilang jangan cemas. Berarti sudah masuk surga duluan. Dan jangan sendal Ustadz itu pula hilang duluan. Apa amalmu Bilal sehingga kau tua masuk surga duluan? Aku tak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu. Ustadz Somad amalkan setiap malam Ramadan, malam yang ke-22 ini insya Allah sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat tahu. Apa pula tauco? Taubat. Dosa kita banyak.
usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, witir. Jangan witir lagi, karena tadi sudah witir. Tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Witir sudah. Bagusnya witir nanti malam atau tadi Pak Ustadz? Jangan kalian tinggalkan imam sendirian di depan. Allahu akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Balik Pak Imam. Ikut kalian witir di masjid, dapat pahala berjamaah 27 kali lipat. Nanti malam tahajud aja, jangan witir lagi, karena sudah witir. Ini banyak nih jamaah nih, asal habis tarawih balik. Kok kemana? Witir di rumah, padahal tak juga witir. Tak witir tak tidak. Lalu kemudian setelah itu menjelang menunggu azan subuh, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Perbanyak istighfar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Belum juga lagi azan, berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menjelang azan subuh, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir menjelang azan subuh. Tak lama terdengar as-salatu wassalamu alaika ya man, ya man asra bikal muhaiminu laila. Biasanya kalau udah terdengar itu 10 menit lagi nanti akan bersahur. Habis waktu sahur berbunyilah suara sirine. Habis baterai. Apakah kalau sirine berbunyi itu kami tak boleh lagi makan Pak Ustadz? Mazhab Syafi'i hati-hati. Kalau sudah berbunyi sirine, masuk kamar mandi, gosok gigi, mulut bersih. Berapa lama kalian menunggu? Kata Anas bin Malik, kira-kira 50 ayat kami tenang menunggu. Itulah dalil imsak 50 ayat, dihitung sekarang lebih kurang 10 menit, mulut sudah bersih. Tapi bagi yang terlambat, karena kerja berat, siangnya banyak kerja, tak sempat tidur, tidur malamnya lama, terbangunnya justru pas sirine. Jangan sampai tak sahur. Pergi kau ke dapur, ambillah semuanya, empek-empek sama semua, kau campur semua sama pindang, sama nasi, sama bakwan. Habis itu kau blender. Habis itu nama itu somawadin ada ifadhi syahri Ramadan haji sanatillahi ta'ala. Dah. Mana sempat mengunyah lagi? Mana pula sempat mengunyah 22 kali kunyah. Allahumma barik lana. Tak sempat azan. Itu suara sirine lampu kuning. Lampu kuning itu tujuannya apa? Kalau suasana aman berhenti. Tapi kalau tak aman, gaslah sekencang-kencangnya. Mudah-mudahan Pak Polisi tak marah dengan ini, karena ini berlaku pada sirine, bukan di lalu lintas jalan raya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka malam-malam kita ini cuma tinggal 8 malam lagi. Malam ini sudah malam yang ke 23. Hah? 22. Di tempat lain pas saya bilang 23 setuju. Tapi 22 Pak Ustaz. Ah, ini istiqomah ini. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau memang nanti puasa kita 29, hanya 8 malam lagi Pak dengan malam ini. Kalau puasa kita nanti 30 hari, berarti ada 8 malam lagi dengan malam ini. Kalau puasa kita 29, hanya 7 malam lagi dengan malam ini. Tak sampai sepekan lagi. Maka jadikan 8 malam ini betul-betul bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Bersih badan dengan khitan sudah. Bersih ruh dari dosa-dosa dengan Ramadan sudah. Yang ketiga adalah bersih harta. Bersih harta dengan apa? Zakat. Kau berzakat? Zakat Pak Ustadz. Tiap tahun zakat? Oh tiap tahun. Berapa zakatnya? 2,5 kilo.
Itu zakat fitrah. Zakat dagang toko engkau, zakat kelapa sawitmu, zakat gajimu, zakat emasmu. Ibu-ibu yang punya emas batangan bayar zakatnya, Bu. Emas perhiasan, emas perhiasan yang tergantung di telinga ibu, di hidung ibu, di lengan ibu, di tangan ibu, zakat perhiasan seumur hidup sekali. Balik dari sini, ambil cincin, ambil gelang, ambil subang, ambil anting, letakkan, timbang. Setelah timbang, berapa, Bu? Ya 2,5 kilo lah, Pak Ustaz. Keluarkan zakatnya seumur hidup sekali menurut pendapat ulama yang mengatakan zakat perhiasan tidak ada. Tapi menurut pendapat yang mengatakan zakat perhiasan ada, nisabnya tinggi, 200 miskol. 200 miskol itu berapa, Pak Ustadz? 850 gram sekilo kurang 1,5 ons. Jadi kalau ada ibu-ibu yang pergi undangan, merah mukanya karena di sini 2 on, sini 2 on, lehernya 0,5 kilo. Kalau pergi undangan membungkuk gini. Yang lewat 850 gram maka dibayarkan setiap tahun. Emasnya 1 kilo tiap tahun, emasnya 2 kilo tiap tahun. Bayarnya berapa? 2,5%. 2,5% itu berapa? Kalau 1.025.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Mudah-mudahan semua punya duit 1 miliar. Dari bunyi aminnya tak yakin. Mudah-mudahan semuanya punya duit 1 miliar. 1 miliar zakatnya 25 juta. Disimpan dalam laci, lacinya dikunci. Simpan dalam lemari, lemarinya dikunci. Masuk dalam kamar, kamarnya dikunci. Simpan di rumah, rumahnya dikunci. Kebakaran, hilang. Begitu mudah Allah ingin menghilangkan hartamu. Kau simpan 25 juta, simpan. Ustaz tak tahu. Kalau pergi ke masjid pakai baju compang-camping, semua orang nengok. Patutlah dia masuk ke kotak 2.000 perak. Susah dia ini ternyata. Padahal tabungannya 1 miliar. Mestinya 2 juta, 25 juta dia simpan. Simpan. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, sakit telinga. Tak terdengar suara Malikul Ma'bud. Subhana Malikul Ma'bud. Apa? Subhanal Malikul Mawjud. Apa? Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Tarawih apa witir? Pergilah ke rumah sakit THT, telinga hidung tenggorokan. Datanglah dokter. Dokter ini senternya kecil aja. Telinganya, Pak, periksa 10 juta. Sebelah kanan, Pak 10 juta. Ongkos pasang 5 juta. Pas 25. Bagi yang tak mau berzakat, silakan simpan duit kalian. Aku tak nakut-nakuti, tapi rasakan sendirilah. Cuman udah ada gejalanya. Kalau agak gatal-gatal sedikit, itu udah mulai itu. Keluarkanlah zakat. Boleh kami berzakat ke masjid, Pak Ustaz? Boleh. Masjid zakatnya masuk ke mana? Fisabilillah. Subulullahi katsiratun. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, ulama Azhar. Lasnab zakat 8. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Maka masjid salah satu fi sabilillah. Zakat alhamdulillah Ustaz, udah. Zakat fitrah? Udah. Masjid kita udah mulai buka bayar zakat fitrah? Belum? Oh, berarti dia di ujung-ujung nanti. Silakan, mau bayar di ujung. Panitia penerimaan pembayaran zakat fitrah. Mau bayar pakai beras? Silakan. Mau bayar pakai duit? Silakan. Sesuai dengan mazhab masing-masing. Ustaz Somad, saya bayar pakai beras. Bawa beras dari rumah, bayarkan. Tak mau bayar beras dari rumah, bayar duit. Jangan beli beras di masjid. Karena di masjid tak ada tukang jual beras. Lalu kemudian sedekah.
Biasanya kalau saya ceramah itu sodakoh, biasanya kotak berkeluaran. Ini nampaknya tak ada kotak. Tadi awal-awal ada, habis itu masuk lagi. Mungkin kan ditengok cuma 2.000 perak, udahlah masuk lagi itu lagi. Keluarkan balik kotak-kotak tadi, keluarkan. Mana kotak tadi? Coba, terutama ke ibu-ibu, nampaknya duit di belakang semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habibi salam. Salawatullah alaika. Ini sedekah. Ini masjid ini bisa besar, megah, mewah, cantik, kaligrafi, lengkap semuanya. Ini orang-orang yang bersedekah, yang berinfak, yang sudah berwakaf. Mudah-mudahan wakafnya diterima Allah Ta'ala menjadi amal jariah. Yang baru membuka usaha kerja, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki. Yang kaya-kaya mudahan makin tambah kaya. Yang susah mudah-mudahan dibukakan Allah Ta'ala pintu-pintu perbendaharaan langit. Sulit bagi Allah membukakan rezeki. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 3 kesucian. Suci badan sudah, suci dari dosa sudah, suci harta dengan zakat, infak dan sedekah sudah. Itulah kajian kita malam ini, 3 kesucian. Nanti kalau ada yang bertanya, apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad tadi? Entah sunat-sunat aja cerita dia. Apa hukum menyogok dalam Islam? La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Orang yang menyogok, orang yang menerima sogok dilaknat. Laknat artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Orang yang kena laknat jauh dari rahmat Allah. Terima sogok 5 juta, 50 juta mau jadi pegawai, diterima sogok, dibelikan ke beras, beras masuk rice cooker jadi nasi, disuap ke mulut, Allah membarik lana fima razaqtana wa qina azabannar, nawaitu samawati wa ma kasumtu bika amantu. Setetes darah gara-gara semangkuk nasi berubah setetes darah masuk ke dalam badan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Mudah-mudahan anak cucu kita selamat dari sogok menyogok. Ustaz Somad pernah menyogok? Enggak. Menerima sogok? Belum ada yang ngasih. Lulus CPNS tes murni, tidak seperak haram Anda menyogok, lulus. Sampai sekarang ada pernah orang ngasih duit untuk Ustadz menyogok? Tidak, karena saya tak ada punya kekuasaan. Allah menjaga saya supaya tak menerima sogok. Andai saya jadi pejabat mungkin dah banyak juga dapat duit. Sulit kita tolak kan? Mau ditolak mubazir. Masa kita terima dengan berat hati? Kasihnya 20 miliar, kita ambil, kita keluarkan 2,5%, pergi umroh, selesai. Iya kan? Nah, iya kan? Jangan kau sangka Makkah itu laundry. Kau pikir Ka'bah itu mesin laundry. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik.
kau tak dapat haji mabrur karena kau datang pakai duit korupsi setan. Berapa banyak orang pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, pakai jilbab panjang, selfie-selfie, balik pakai rok pendek. Mbak, kemarin kan katanya udah umroh, sekarang kau buka aurat. Tuntutan skenario. Umroh Abu Lahab, haji Abu Jahal. Pada kebiasaannya resepsi pernikahan, mau nyindir nih. Diisi dengan pembacaan Al-Quran. Berikut ini mendengarkan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori'ah kita. Di mana duduk qori'ah kita? Di belakang. Begitulah kalau mau buat acara. Jangan dipajang anak gadis di depan. Yang jomblo meleleh air matanya. Qori'ah biarkan dia ngaji di belakang, yang kita nikmati suaranya saja. Begitu, tiru macam yang dijadikan di kampung kita. Habis itu baca Yasin, bagus. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kenapa baca Yasin? La tuqra'u fi amrin yasirin illa yassarahullah. Segala yang susah-susah, yang sulit-sulit dimudahkan Allah dengan baca Yasin. Ceramah agama, bagus. Nasihat perkawinan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz jemputan Kemas Ali dari Palembang. Nasihat pernikahan kita adalah 5 perjalanan hidup, kata dia. Yang pertama, pandangan hidup, kata Ustaz Kemas Ali. Habis itu ditutup dengan pembacaan doa. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bagus semua ini. Sesudah itu dilanjutkan dengan acara dangdutan. Ini sama dengan orang sudah membangun rumah bagus, baca doa, habis itu disiramkannya darah babi, darah anjing, darah monyet, najis kotor. Berapa kali saya tidak datang undangan anak jamaah nikah, tak terhitung. Idza da'aka fa'ajibhu, kalau kau diundang datang. Sampai hati Ustaz Abdul Somad, ya capek-capek kami ngantar surat undangan ke rumah Ustaz tak mau datang. Saya datang, Bu. Jadi datang Ustaz kemarin, datang. Kenapa Ustaz tak naik ke pelaminan? Cemana aku mau naik? Baru sampai di pintu disambut mereka dengan jatuh bangun aku mengejarmu. Di luar mau masuk ke dalam, di pintu dan nampak penyanyi pakai rok pendek. Mau ditengok, berdosa. Nah, jadi alhamdulillah sekarang sudah ada grup nasyid. Apa namanya Habib Mahdi? Asyikul Mustafa. Yang mau walimah, yang mau nikah, yang mau sunat, yang mau nikah sekali lagi, hubungi Asyikul Mustafa Habib Mahdi. Tadi malam kami sudah sama-sama bernasyid, bersih, jauh dari maksiat. Ini semua adalah untuk menjaga. Jangan sampai kita tarawihnya Islami, witirnya Islami, akadnya Islami, tapi dirusak oleh keyboard tunggal dan penyanyi macam-macam. Saya sudah sampaikan ini ke masyarakat. Kalau dilakukannya juga, aku tak bertanggung jawab lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sudah mendengar penjelasan Ustaz Somad dari youtube.com. Tapi kali ini kami mau mendengar langsung dari Ustaz. Berarti tak percaya sama YouTube. Bagaimana status anak lahir setelah nikah namun orang tuanya hamil duluan? Kalau ada laki-laki perempuan berzina, hamil dia, dinikahkan oleh Pak Kua, maka nikahnya sah menurut mazhab Syafi'i, karena hamil tidak menjadi penghalang sahnya nikah. Republik Indonesia memakai kompilasi hukum Islam pakai mazhab Syafi'i. Itulah makanya Pak Kua berani menikahkan. Tidak ada Kua di Indonesia bertanya sudah berapa bulan. Asal cukup syarat dinikahkannya. Nikahkan Pak, ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat, kitab suci, Al-Quran, tunai, sah, selesai. Yang jadi masalah adalah kalau dia hamil, dinikahkan saat hamil, lahir anak itu tidak bisa pakai bin si laki-laki. Tapi itu anak saya Pak Ustadz. Itu bukan anakmu. Ini DNA tak laku. Tak ada pria lain. Dia bukan Salome.
Cuman saya sendiri, Pak Ustadz, kau berhubungannya kapan? Sebelum akad atau setelah akad? Sebelum akad, tak bisa nyoblos sebelum hari H. KPU aja nggak ngakui kertasnya. 2, kalau si bapak mati, anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. Yang ketiga, anak ini pertama lahir laki-laki, maka lahir adiknya perempuan. Si anak laki-laki ini tak bisa jadi wali bagi adiknya karena mereka bukan saudara seayah, mereka saudara seemak. Saudara seemak tak bisa jadi wali. 4, anak pertama ini lahir gadis cantik, mau nikah, si bapak ini tak bisa mewalikannya. Walinya siapa? Wali hakim. Wali hakim itu siapa? Pak Kua. Apa dalilnya? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka jaga anak gadis kita, jangan mau dibonceng-bonceng orang. Ini punya anak gadis, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin gembung. Pak, ku bawa anak gadis bapak ya? Bawalah. Kami pulang jam 12 Pak, azan subuh pun tak apa. Jaga Pak, jaga Bu. Selagi masih hayat di kandung badan, selagi suara ibu masih mau merepet, kau mau jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Mau kemana? Insya Allah selamat anak gadis kita. Tapi kalau ibu sudah diam, kami pergi ya Bu, pergilah. Kami tak kemana, tak balik Bu, terserah kau lah. Kiamat dunia ini sudah. Ibu mesti merepet terus. Mesti ibu terus semangat Bu, banyak-banyak makan cukup, terus merepet. Semangat untuk menyelamatkan anak-anak gadis kita. Bapak ini sibuk mencari nafkah, ibu lagi bentengnya di rumah. Jangan sampai anak itu pakai celana pendek, jangan sampai pakai baju pendek, jangan sampai membuka aurat, jangan sampai jalan sama laki-laki dan perempuan yang tidak mahram. Kalau dia seorang perempuan, siapa yang harus jadi wali nikahnya nanti Pak Ustadz pas dia nikah? Wali hakim. Wali hakim itu siapa? Pak Kua. Pak Kua tak datang, wakil Pak Kua. Wakil Pak Kua tak datang, kemana dia? Itu kan tugas Pak Kua. Aslinya yang jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali di Sumatera Selatan adalah Sultan Mahmud Badarudin. Kalau di Riau yang menjadi walinya adalah Sultan Siak Sri Indrapura. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Tapi karena Republik Indonesia tak ada lagi sultan-sultan, maka semua sultan-sultan dari mulai Sultan Aceh bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka diangkatlah satu khusus tentang agama, namanya Kementerian Agama. Menteri Agama bertindak sebagai sultan. Menteri Agama mengirim kepala kanwil di provinsi, kepala kanwil mengirim kepala kantor Kementerian Agama kabupaten kota, kepala kantor Kementerian Agama mengirim KUA, kepala kantor urusan agama. Itulah maka KUA itu tidak ada perempuan. KUA tak ada perempuan. Kenapa? Karena KUA akan menikahkan orang yang tak punya wali. Ada tiba-tiba seorang anak ketemunya di depan rumah. Balik sholat Jumat bapak, balik sembahyang subuh, tengok depan rumah ada anak menangis. Oe, oe, dalam kardus. Dikasih nama binti kardus. Nanti pas mau nikah siapa walinya? Mana bisa bapak mewalikan? Itu bukan anak bapak. Siapa walinya? Walinya adalah wali hakim. Itulah Pak Kua. Jadi kalau Kua perempuan, macam mana dia mewalikan? Mana bisa perempuan menikahkan? Aku nikahkan engkau dengan orang yang kualikan aku sebagai wali hakim ini dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Begitulah yang sepantasnya menurut hukum syariat Islam. Mudah-mudahan anak cucu kita selamat dari perbuatan zina ini insyaallah. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq. Al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari masjid ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah. Saat kami menghadap engkau nanti bersihkan kami dari segala aib cacat kami ya Allah.
wala dainan illa qadaita, yang dililit hutang tolong supaya dapat melunasi hutang-hutangnya ya Allah, wala maridan illa syafaita, yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan segera supaya bisa beribadah ya Allah, wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya, terangkan barzahnya ya Allah, wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma innaka afun